Shalom, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni kelompok 15 dengan di bawah materi pertumbuhan ekonomi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alan Alexander Besi, yaitu saya sendiri, dan Doriani Staibeno. Kita masuk ke konsep pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh bertambahnya produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Berikutnya definisi ini memiliki 3 komponen, yakni yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk dan kepada penduduk. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi yang sehingga inovasi yang dihasilkan dan ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat dimanfaatkan. Berikutnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan GDP dapat muncul melalui yang pertama, kenaikan penawaran tenaga kerja, yakni penawaran kerja yang meningkat dapat menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara, tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama. Yang kedua, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia. Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik menaikkan baik produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas masukan menunjukkan setiap unit masukan tertentu memproduksi lebih banyak keluaran. Produktivitas masukan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi. Selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori klasik. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18 adalah teori klasik. Adam Smith, tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori ini, memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi dan melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari 2 unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Meski demikian, konsep awal teori ini mendapatkan tentangan dari tokoh lainnya, David Ricardo. Ia beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah kerja. Teori selanjutnya, teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Tokoh yang mengemukakannya adalah 2 ekonom senior bernama Robert Solow dan T.W. Swan. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula sebagai model pertumbuhan ekonomi Solow Swan. Aliran neoklasik memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selanjutnya, teori Neo-Keynes. Dicetuskan oleh ahli ekonomi Roy F. Harrod serta F.C. D. Domar, teori Neo-Keynes berpendapat jika pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh modal, permintaan, serta investasi. Ketiganya berperan penting dalam meningkatkan produksi nasional suatu negara yang akan berpengaruh pula pada peningkatan ekonomi di negara tersebut. Hal ini dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek maupun menengah. Beberapa pendukung teori Neo-Keynes juga menyoroti pentingnya kegiatan investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa menanam modal akan membantu peningkatan produk nasional baik dalam skala kecil maupun besar. Selanjutnya, teori ekonomi baru. Dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru yang dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional.
Menurut Lucas dan Romer, tenaga kerja yang memiliki wawasan luas, pendidikannya tinggi, dan pelatihan profesional bisa mempercepat perkembangan industri dan teknologi. Sebagai hasilnya, kegiatan produksi nasional pun dapat ditingkatkan lebih cepat. Berikutnya teori historis. Sebagai salah satu teori ekonomi populer, teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang memiliki pandangan berbeda-beda, tetapi sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa ahli yang terkenal sebagai pengembang teori pertumbuhan ekonomi ini adalah Karl Bucher, Werner Sombart, Friedrich List, dan Karl Bucher mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen melalui tingkat rumah tangga tertutup, kota, kemasyarakatan hingga dunia. Tak jauh berbeda dari teori Bucher, Werner Sombart juga mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Selanjutnya kita masuk pada pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan ekspor dan impor yang tentunya dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya. Dalam pengertian lain, perekonomian terbuka juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor yang memang mencakup 4 kriteria, yaitu rumah tangga perusahaan, pemerintah, rumah tangga konsumen, dan luar negeri. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri itu sendiri. Adanya pasar luar negeri mampu mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Melalui perekonomian terbuka, suatu negara dapat mendapat banyak manfaat seperti memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Warga dari negara tertentu memilih banyak kas atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Dan suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri, merupakan investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan di dunia seperti World Bank dan IMF. Dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Dan dengan manfaat seperti ini tentu saja akan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara yang menjalankan sistem perekonomian terbuka. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih.